Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umahat, kita masuk ke soal latihan pada pembahasan yang pertama. Ya, untuk soal latihan yang ketiga ini, untuk yang al-alif itu kaitannya dengan wazan fa'ala taf'ulu. Fa'ala taf'ulu. Kataba taktubu. Dakhala tadkhulu. Ya. Dan kaitannya juga di sini untuk soal-soal 1 sampai dengan 9 di sini semua fiil yang memiliki pola yang sama dengan contohnya tadi. Ya. Kita baca bersama untuk yang nomor pertama, ukhruj minal fasli ya Bashir. Ya, keluarlah dari kelas wahai Bashir. Perhatikan. Karena yang diperintahkan adalah satu orang laki-laki, maka untuk fiilnya adalah ukhruj. Ya. Kemudian nomor 2, uktub darsaka ya Aliyu. Tulislah pelajaran kamu wahai Ali. Ya. Jadi kalau setelah kata kerja perintah itu berarti sesuai isim setelahnya adalah sebagai objek. Contohnya adalah uktub darsaka. Tulislah pelajaranmu. Jadi pelajaran di situ sebagai objek. Oleh karena diharokati dengan fathah. Ya, nasab. Karena untuk al-maf'ul bi atau objek itu nasab. Ya, nasabnya asalnya adalah dengan fathah. Kalau isimnya mufrad. Ya. Kalau ada huruf jarnya berarti tidak dengan fathah. Contohnya tadi yang nomor pertama, ukhruj minal fasli. Ya, karena ada min maka fasli. Seperti itu. Baik, nomor 3, usjud lillah. Sujudlah kepada Allah. Perhatikan. Usjud lillahi. Ya. Kemudian nomor 4, undur ila dzakal jabala. Perhatikan. Undur ila dzakal jabali. Maaf, ada ilahnya sehingga harus dikasroh di situ. Undur ila dzakal jabali. Lihatlah ke gunung itu. Ya, karena ada huruf jarnya. Kemudian jabal itu setelah isim isyarah dzaka, kita ingat bahwasanya apabila ada sebuah isim dan pada isim tersebut melekat padanya alif dan lam dan terletak setelah isim isyarah, maka isim tersebut sebagai badalnya atau pengganti dari isim isyarah tersebut. Nah, dan di situ isim isyarahnya terletak setelah ilah, yaitu huruf jar. Ya, berarti harus majrur. Ya, karena di situ isim isyarah, maka tidak nampak harokat kasrohnya. Tetap, yaitu mabni. Sehingga yang muncul dari harokat kasrohnya itu pada isim setelahnya, yaitu al-jabali. Ya. Jelas ya? Kemudian nomor 5, uktul hadil hayata ya ammi. Bunuhlah ular ini wahai ammi. Ya, di situ perhatikan. Hadihil hayata. Ya. Kita tahu bahwasanya setelah fi'il amr kalau nggak ada huruf jarnya berarti sebagai objek. Sehingga harus dinasobkan dan harokatnya dengan fathah. Ya. Kenapa di situ al-hayata dengan fathah? Tadi sudah dijelaskan, apabila ada isim yang terletak setelah isim isyarah dan isim tersebut ada alif lamnya, maka badal penggantinya dari isim isyarah tersebut. Dan isim isyarah di situ adalah sebagai objek, maka pengganti dari objek harokatnya juga ikut fathah. Ya, karena tunggal. Baik, nomor 6, udkhul ya Hamidu. Ya, masuklah wahai Hamid. Dan nomor 7, ushkur rabbaka. Bersyukurlah kepada Tuhanmu. Perhatikan, ushkur rabbaka. Enggak rabbuka, ya, karena rabbaka di situ sebagai objeknya di situ. Kata tersebut. Ya. Kemudian yang 8, uskut ya waladu. Diamlah wahai anak kecil. Baik. Perhatikan. Ya, semuanya di situ menggunakan wazan fa'ala taf'ulu.
Ya, untuk membuat fi'il mudhari, untuk membuat fi'il amr, kita tahu kita harus menghilangkan huruf mudhari'ahnya, kemudian kita ganti hamzah wasal. Ya, kemudian harokat terakhir dari fi'il tersebut kita ganti sukun, dan untuk huruf mudhari'ahnya harokatnya mengikuti ain fi'ilnya. Ya, silakan simak untuk video pembahasan khusus terkait dengan fi'il amr. Baik, yang nomor 9, uknus hadhil ghurfata. Sapulah kamar ini. Perhatikan. Baik, kita masuk ke yang alba. Di situ untuk pola wazannya adalah fa'ala taf'ilu. Ya, jalasa tajlisu. Ghasala tagzilu. Ya, karena di sini masih perlahan pembahasannya, jadi yang untuk contoh adalah satu orang laki-laki. Jadi perintah ini digunakan untuk memerintahkan yang satu orang dan dia masuk kategori laki-laki. Ya, makanya dengan domir anta. Ya, baik. Di situ sama seperti yang atas tadi. Ya, anta tajlisu. Tajlis, kemudian disukunkan kan huruf sa-nya di situ. Setelah itu hilangkan huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf ta-nya. Ya. Dan di situ berarti kalau huruf pertama jimnya itu harokatnya sukun, berarti tidak bisa dibaca. Kita datangkan hamzah wasal. Ya, karena memang di sini adalah fiilnya adalah fiil sulasi, maka harus didatangkan hamzah wasal ketika membuat fiil amr. Ya. Datangkan hamzah wasal. Nah, belum berharokat, kita lihat ain fiilnya. Ain fiilnya pada kata jalasa di situ adalah huruf lam. Jim sebagai fa fiil, lam sebagai ain fiil, sa-nya sebagai lam fiil. Ya. Kita lihat ain fiil di situ lam, berharokat apa? Kasroh. Ya, maka di situ untuk harokat hamzah wasalnya juga dengan kasroh. Maka menjadi ijlis, duduklah. Nah, ini perintah duduklah di sini untuk satu orang laki-laki. Ya, anta taksilu. Taksil. Kemudian dihilangkan huruf mudhari'ah dan lamnya di situ pada kata tersebut diharokat sukun sehingga tidak bisa dibaca. Datangkan hamzah wasal. Nah, harokatnya mengikuti ain fiilnya yaitu kasroh, maka menjadi iksil, cucilah. Ya, jelas ya, kita bahas untuk setiap nomornya. Nomor yang pertama, ijlis huna ya Bilalu. Duduklah di sini wahai Bilal. Iksil wajhaka bis-sabuni. Cucilah wajahmu dengan sabun. Perhatikan, iksil wajhaka. Karena wajah adalah objek, maka harokatnya dengan fathah. Wajhaka. Cucilah. Kok wajhaka enggak wajhagi? Ya, kita ingat fi'il amr yang kita sedang bahas adalah anta, sehingga wajhaka. Kaknya itu kam. Baik, kemudian yang ketiga, irji ba'da sa'atin. Pulanglah setelah 1 jam. Atau pulanglah sejam lagi. Ya. Inzil minas sayyarati ya akhi. Turunlah dari mobil, wahai saudaraku. Ya, perhatikan. Kemudian nomor 5, qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa alaihissalam, idrib bi'asokal hajar. Idrib itu dari kata doroba tadrib. Ya, sehingga idrib pukulah. Bi'asoka. Bi dengan huruf jar ya di sini. Aso itu tongkat, ka kamu. Dengan tongkatmu al-hajaro. Al-hajar artinya batu. Ya, pukulah dengan tongkatmu batu itu. Nah, perhatikan. Karena batu di sini sebagai objek, maka diharokati dengan fathah. Jelas ya? Ya, syahidnya pada kata idrib. Ya, dari wazan doroba tadrib. Ya, karena anta maka ana langsung tadrib. Ya. Untuk perubahan fiilnya. Baik, kita bahas yang al-jim. Ya, di situ pembahasannya adalah dengan wazan pola fa'ala taf'alu. Dahaba tadhabu. Ya, anta tadhabu. Tadhab
kemudian nggak bisa dibaca di situ karena dzanya disukun, ba-nya disukun, datangkan hamzah wasal menjadi idhab. Ya, di sini sudah dijelaskan ya pada video sebelumnya bahwasanya untuk harokat hamzah wasal kalau ain fiilnya itu kasroh dan fathah, maka untuk hamzah wasalnya itu kasroh. Ijlis, perhatikan. Idhab sama. Hamzah wasalnya harokatnya dengan kasroh. Karena apa? Karena aturannya kalau ain fiilnya harokatnya kasroh dan fathah itu hamzah wasalnya harus kasroh. Ya enggak adhab, tapi idhab. Jelas ya? Kemudian contoh yang lain, anta taftahu. Taftah, iftah. Perhatikan. Iftah, bukalah. Iftah kitabaka ya Ibrahimu. Bukalah bukumu wahai Ibrahim. Nomor 2, ihfad darsaka. Hafalkanlah pelajaranmu. Iqra' hadad darsa. Bacalah pelajaran ini. Idhab ilal masjidi. Pergilah ke masjid. Irkab darojatak. Ya. Irkab darojatak. Naiklah sepedamu. Darojah itu sepeda. Ya, semuanya diharokati fathah di sini ya, yang setelah fiil amarnya karena memang objek. Ya. Il'ab ma'a ukhtika ya Ismail. Bermainlah dengan saudarimu wahai Ismail. Ishrob ma'an baridan. Minumlah air dingin. Ya. Ishrob. Dari kata syariba yashrobu. Kemudian aina maktabul barid. Ya, aina maktabul baridi ya sayyidi. Di mana kantor pos wahai tuan? Dijawab ana la adri. Ya, saya tidak tahu. Is'al dzaka rajul. Ana rajulun gharibun. Ya, is'al. Nah, di situ ada kata perintah. Is'al, tanyalah. Dari kata sa'ala tas'alu. Is'al. Tanyalah dzaka rajula, lelaki itu. Ana rajulun fakir, gharibun. Aku orang asing. Ya, gharib asing. Jadi mungkin dia pendatang. Ya. 9, irfa ra'saka. Angkatlah kepalamu. Irfa sautaka. Angkat suaramu atau keraskan suaramu. Ya, kalau angkat suara berarti keraskan. Ya, keraskan suaramu. Saut itu, sautun, sautak. Saut itu artinya suara. Qala Allah Ta'ala fil Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Perhatikan sahihnya di sini. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan nomor 12, qala Allah Ta'ala li Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, idhab, pergilah ila Fir'auna. Pada Fir'aun. Ya, pergilah ke Fir'aun. Ya. Kenapa ila Fir'auna, enggak ila Fir'auni? Ya, di sini Fir'aun adalah nama orang dan bukan Arab. Kita ingat, kalau nama orang bukan Arab termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Atau isim layan sorif atau ghair munsorif. Pada pelajaran yang terdahulu dari kitab Durus Sulughah jilid 1, bahwasanya kalau isim yang tidak boleh ditanwin untuk jar, majrur dan nasabnya itu dengan fathah, sama-sama dengan fathah. Jadi ketika nasab atau mansub, jar atau majrurnya itu dengan fathah, khusus ghair munsharif. Baik. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, idhab anta wa akhuka. Pergilah kamu dan saudaramu. Ya. Paham ya di sini untuk pembahasan fi'il amr. Kemudian di situ ada penjelasan tambahan. Ya, anta takul kul. Ya, kenapa enggak ukul? Ya, untuk kata akala yakulu. Ya, jadi kalau misalkan fi'il tersebut ada hamzah, ya, jadi fa fi'ilnya adalah hamzah. Perhatikan dari kata akala takulu.
Ketika dihilangkan huruf mudhari'ahnya yaitu huruf ta'nya, maka hamzah di situ juga sukun, sudah sukun. Ya. Kemudian karena di situ hamzah termasuk huruf illah, ya alif termasuk huruf illah, maka dihilangkan saja. Enggak perlu didatangkan hamzah wasol. Nah, ini dikecualikan. Kata kerja yang diawali dengan hamzah, ya, maka di situ ketika kita buat menjadi fi'il amar maka kita hilangkan. Ya, makanya anta takul kul. Ya, jadi hamzah wasalnya kita hamzahnya di situ kita hilangkan. Anta takhudu, dari kata akhoda takhudu. Takhudu itu mengambil. Kalau kita memerintahkan mengambil ya khud. Kok nggak ada hamzah wasalnya? Ya karena fi'il tersebut dari asalnya untuk sulasinya diawali dengan hamzah. Ya, kalau fi'il tersebut diawali dengan hamzah, maka ketika kita buat fi'il amar maka kita hilangkan hamzah tersebut. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang keempat. Di situ perintahnya adalah do'il amro minal af'alil atiyah. Letakkanlah fi'il amr, kata kerja perintah, pada kata-kata kerja berikut. Ya, di sini urutannya fi'il madhi, mudhari', kemudian amr. Dan mudhari' di sini yang digunakan adalah dengan kata kerja yang di situ pelakunya adalah dia. Tidak masalah, memang seperti itu. Tapi untuk fi'il amarnya itu harus dari sesuatu yang kita ajak bicara, dan asalnya adalah untuk satu orang laki-laki. Ya, sehingga di sini untuk mudahnya, jadi hilangkan huruf mudhari'ahnya yang ada di depan, kemudian tambahkan hamzah wasal, kemudian huruf yang terakhir dari fi'il tersebut disukunkan. Untuk harokatnya, hamzah wasalnya mengikuti ain fi'ilnya. Dilihat. Ya, ain fi'ilnya untuk mudahnya di situ dihitung saja. Jadi setelah ditambahkan huruf mudhari'ah, misalkan dari kata qatala yaktulu, berarti kata yaktulu di situ untuk ain fi'ilnya berarti huruf yang ketiga dari ya, qaf, ta. Nah, berarti huruf ketiga adalah ta. Harokatnya apa? Dhammah. Ya, maka ketika huruf mudhari'ahnya yaitu ya dihilangkan, ditambahi hamzah wasal, ya maka menjadi uktul, mengikuti. Ya, qatala yaktulu uktul. Ya, sebenarnya asalnya bukan dari yaktulu untuk fi'il amr, tapi kalau untuk latihan biasanya yaitu yang dengan domir anta, berarti taktulu, untuk memudahkan. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa cukup dengan yang domir dia, jadi pada fi'il mudhari' tersebut ada domir dianya, itu sudah mencukupi karena mirip. Ya, yang penting huruf mudhari'nya dihilangkan, digantikan hamzah. Kemudian harokat terakhir dari fi'il tersebut diganti sukun, kemudian hamzah wasalnya mengikuti dari ain fi'il untuk harokatnya. Qatala yaktulu uktul, sami'a yasma'u isma', dhahaba yadhabu idhab, rafa'a yarfa'u irfa'. Ya, seperti itu. Nah, ini insya Allah kita akan jadikan PR ya, nanti dikirim melalui rekaman suara bismillah. Baik. Di sini ada penjelasan tambahan. Jadi hamzatul amri yaitu hamzah wasol. Jadi hamzah pada fi'il amr yaitu hamzah wasalnya tidak ditulis di atasnya atau di bawahnya tanda hamzah. Ya, perhatikan, tidak ditulis dengan tanda hamzah. Karena hamzah wasal kan sudah pernah dijelaskan bahwasanya untuk hamzah wasal itu tidak ada tandanya. Baik. Kemudian kita masuk ke soal latihan yang kelima. Di situ perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini kita baca.
ya uktubid darsa. Ya. Jadi di sini adalah pembahasannya kaitannya dengan bagaimana jika setelah fi'il amr tersebut isimnya ada alif lamnya. Apakah dibaca uktub ad-darsa atau uktubid darsa? Ya. Di sini apabila ada kata setelah isim atau fi'il amr, jadi apabila ada kata, ada sebuah isim dan isim tersebut melekat padanya alif lam dan terletak setelah fi'il amr yang untuk anta, ya, untuk satu orang, di situ maka akan diubah harokatnya karena bertemu dua sukun pada sukun fi'il amr dan sukun pada alif dan sukun pada lamnya. Ya. Apa harokatnya? Harokatnya adalah kasroh, maka kita ubah menjadi kasroh. Pertemuan dua sukun itu kita ubah menjadi kasroh, makanya menjadi uktubid darsa. Iqra'il Qur'ana, ishrobil kohwata, il'abil ana. Ya. Uktub ya Hamid. Uktub kalau kita awalkan untuk orang yang kita panggil berarti ya Hamiduk tub, ya. Ya Hamiduk tub, seperti itu. Ya Hamiduk tub. Karena apa? Hamzah wasal. Kalau di tengah-tengah adalah melebur, tidak kita baca. Ijlis di situ udhul wajlis. Duduk dan masuk dan duduklah. Udhul di situ enggak kita harokati kasroh. Karena apa? Karena setelahnya wawu, bukan alif dan lam. Ya, maka tetap udhul wajlis. Sedangkan pada kata ijlis di situ hamzahnya melebur, tidak kita baca wa ijlis tapi wajlis karena hamzah wasal. Sekali lagi, hamzah wasal ketika di depan dibaca, tapi ketika di tengah-tengah tidak kita baca, tapi melebur. Ifham di situ sebagai contoh, qala li abifham. Ya, qala li abifham. Kenapa? Ya, nah di situ langsung hamzah wasalnya melebur. Ifham qala li abifham. Berkata kepadaku, ayahku, pahamilah. Ya. Enggak abi ifham gitu, enggak. Tapi apa? Abifham. Melebur hamzah wasalnya. Ya. Baik, kita masuk ke soal latihan yang ke-6. Perintahnya adalah iqra' mayali mura'yan qawaidan nutqi hamzatil wasli wa qawaidan nutqil hurufis sakin indama yali. Alif dan lam. Alif lam, ya. Jadi bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan menjaga mura'yan, dengan menjaga kaidah nutqi hamzatil wasl. Kaidah pelafalan atau pelafalan hamzah wasl. Dan kaidah pelafalan huruf sukun ketika setelahnya isim tersebut ada alif lamnya. Ya. Jelas ya, jadi kita disuruh membaca dengan tetap menjaga kaidah pelafalan hamzah wasl dan tetap menjaga dari kaidah pelafalan huruf sukun ketika datang padanya alif lam. Bagaimana? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau setelah fi'il amr ada alif lamnya maka harokatnya menjadi kasroh. Ya. Tapi kalau hamzah wasl terletak setelah wawu atau setelah isim lainnya maka juga melebur. Ya, sebagai contoh nomor 1, kul washrob. Ya, makan dan minumlah. Selanjutnya nomor yang kedua, iqra'id darsa wafhamhu. Ya, perhatikan. Iqra'id darsa wafhamhu. Ya, kenapa kok iqra'i enggak iqra'ad darsa? Ya, karena bertemu atau ada alif lam setelah fi'il amr tersebut. Makanya kita ubah menjadi kasroh harokatnya.
Itu kaidah pelafalannya seperti itu. Ya. Iqra'id darsa wafhamhu. Sedangkan untuk hamzah wasal pada kata wafhamhu di situ melebur karena terletak setelah waw. Ya, jelas ya. Jadi seperti contoh tadi yang Anda bacakan, silakan diperhatikan dengan baik. Insya Allah Ta'ala bisa dipahami dengan baik.